Pernahkah kalian melihat orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak kaya raya, tidak punya jabatan mentereng, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang bikin iri? Sementara di sisi lain, ada orang yang menumpuk hartanya sampai miliaran meskipun tahu semua itu tak bisa dibawa mati, pengikutnya jutaan, rumahnya berserakan di mana-mana, tapi hidupnya seperti cacing kepanasan, gelisah, takut kehilangan, dan sibuk mencari muka. Sadarilah, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita diajarkan bahwa bahagia itu soal menambah dan memiliki sebanyak-banyaknya. Padahal, para pejalan spiritual sejati tahu rahasia yang disembunyikan dunia. Bahagia itu adalah seni membuang dan melepaskan. Mereka yang level spiritualnya sudah matang, tidak lagi memakan sampah yang diperebutkan orang awam. Mereka sudah melihat ilusi di balik gemerlapnya panggung dunia. Hidup mereka menjadi sangat ringan, bukan karena masalah dan cobaan hidup mereka hilang, tapi karena mereka berhenti memikul beban yang tidak perlu. Ketahuilah, jika jiwamu sudah benar-benar dewasa, 11 hal ini tidak akan lagi membuatmu menoleh, apalagi tergoda. Pertama, membuktikan diri. Salah satu penyakit mental terbesar abad ini adalah obsesi untuk membuktikan diri. Membuktikan pada mantan bahwa kita lebih bahagia, membuktikan pada teman bahwa kita lebih sukses, atau membuktikan pada tetangga bahwa kita mampu beli mobil baru. Ini adalah perbudakan mental. Orang yang sibuk membuktikan diri adalah budak dari pendapat orang lain. Hidupnya tidak pernah miliknya sendiri. Hidupnya disetir oleh pandangan orang-orang yang bahkan mungkin tidak peduli padanya. Mereka yang spiritualitasnya tinggi memandang upaya pembuktian diri ini sebagai hal yang sangat konyol. Seekor singa tidak perlu mengaum setiap menit untuk membuktikan bahwa dia singa. Dia cukup duduk diam dan auranya sudah bicara. Hanya anjing kecil yang terus menggonggong karena takut tidak dianggap ada. Orang spiritual tahu siapa dirinya, apa nilainya, dan kemana tujuannya. Itu sudah cukup. Energi yang biasanya dipakai orang untuk bersandiwara dan memoles citra, oleh orang spiritual dialihkan untuk berkarya dan menambah kebaikan. Mereka bekerja keras bukan agar dilihat orang, tapi karena itu adalah bentuk pengabdian dan ekspresi diri. Mereka menjadi otentik. Jika orang lain salah paham tentang mereka, mereka tidak sibuk klarifikasi. Mereka membiarkan waktu dan tindakan mereka yang menjawab atau membiarkan kesalahpahaman itu tetap ada tanpa terganggu sedikit pun. Bebas dari hasrat, membuktikan diri adalah kebebasan yang mutlak. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kamu tidak peduli lagi apakah orang menganggapmu sukses atau gagal, pintar atau bodoh. Kamu bergerak berdasarkan kompas batinmu sendiri, bukan berdasarkan tepuk tangan penonton. Inilah jenis bodoh amat yang suci. Kedua, kemewahan duniawi. Mobil sport, rumah bak istana, jam tangan seharga mobil mewah. Bagi orang dengan spiritual tinggi, semua ini hanyalah mainan anak-anak. Bukan berarti mereka anti kaya, tapi mereka tidak melekat padanya. Harta ditaruh di tangan, bukan di hati. Jika harta itu hilang besok pagi, senyum mereka tidak ikut hilang. Mereka melihat kemewahan duniawi sebagai beban tanggung jawab, bukan privilege. Maka mereka lebih senang hidup secukupnya. Mereka mengambil apa yang mereka butuhkan untuk hidup layak dan memberikan sebagian untuk yang membutuhkan. Konsep kepemilikan berubah menjadi pinjaman. Godaan diskon, lifestyle hedonis, dan konsumerisme tidak lagi mempan. Mereka sudah menemukan kenikmatan yang jauh lebih lezat daripada belanja, yaitu kenikmatan merasa cukup dan kenikmatan berbagi. Bahagia bagi mereka bukan saat membeli barang baru, tapi saat bisa memberi makan orang lapar atau menyekolahkan anak yang tidak mampu. Lagi pula, mereka sadar bahwa kain yang akan membungkus jasad mereka tidak punya saku. Tidak ada satupun kemewahan ini yang bisa dibawa mati. Jadi untuk apa menghabiskan umur mengejar mati-matian sesuatu yang pasti ditinggal? Mereka fokus mengumpulkan mata uang yang berlaku di kehidupan berikutnya,
yaitu dengan melepaskan sebagian hartanya untuk orang-orang yang kurang mampu, maka mereka sama saja dengan menukar mata uang dunia ini dengan mata uang yang berlaku di alam keabadian. Ketiga, menjadi pusat perhatian. Nafsu menggebu untuk selalu dilihat, didengar, dan menjadi bintang utama di setiap forum adalah penyakit narsistik yang parah. Orang biasa gelisah jika diabaikan, mereka akan bicara lebih keras, bertingkah lebih aneh, agar semua mata tertuju padanya. Orang dengan spiritual tinggi justru menikmati menjadi bukan siapa-siapa, the art of being nobody. Mereka nyaman menjadi penonton, menjadi pendengar, menjadi latar belakang yang hening. Ada kekuatan besar dalam menjadi tidak terlihat. Saat kamu tidak sibuk mencari perhatian, kamu bisa mengamati kehidupan dengan jernih. Kamu bisa melihat apa yang luput dari mata orang-orang yang sibuk narsis. Orang spiritual tidak butuh panggung, karena seluruh semesta ini adalah permadani tempat mereka bersimpuh di hadapan Tuhan, bukan panggung tempat mereka beraksi. Mereka tidak lagi tersiksa oleh sindrom main character. Mereka sadar bahwa dalam skenario agung semesta, mereka hanyalah debu kecil. Kesadaran ini bukan membuat mereka rendah diri, inferior, tapi membuat mereka rendah hati, humble. Mereka melakukan kebaikan dalam sunyi, membantu tanpa diketahui, dan pergi tanpa pamit. Kehidupan mereka mungkin terlihat sepi dari luar, tapi sangat ramai dan kaya di dalam. Mereka berdialog dengan pikiran mereka sendiri dan dengan Tuhan, sebuah percakapan yang jauh lebih bermutu daripada obrolan basa-basi di pesta-pesta sosialita yang penuh kepalsuan dan topeng sosial. Keempat, sanjungan dan pujian. Jika kritik adalah pukulan uppercut yang menyakitkan, maka pujian adalah bius yang melenakan. Banyak orang mati secara spiritual bukan karena dicaci, tapi karena terlalu banyak dipuji. Pujian membuat manusia merasa besar kepala, merasa sudah sampai, dan merasa suci. Ini adalah jebakan halus. Orang dengan spiritual tinggi memperlakukan pujian sama seperti mereka memperlakukan cacian, sebagai suara bising yang lewat, tidak lebih. Mereka sadar bahwa pujian manusia seringkali palsu atau bersyarat. Kamu dipuji karena kamu cantik, kaya, baik, atau bermanfaat bagi mereka. Begitu kondisimu berubah, pujian itu bisa berubah jadi cacian dalam sekejap. Maka, orang bijak tidak menelan pujian itu ke dalam hati. Mereka mengembalikannya pada Tuhan, pemilik segala kelebihan. Ini titipan, bukan milikku. Begitu biasanya batin mereka berkata. Mereka waspada saat dipuji. Karena sesungguhnya orang yang senang dipuji adalah orang yang tertipu. Orang lain memuji kita karena mereka tidak tahu kejelekan yang kita sembunyikan. Jika mereka tahu sedikit saja kejelekan kita, maka pujian itu mungkin akan berubah menjadi caci maki dan bahan gunjingan. Orang yang spiritualnya tinggi justru merasa malu atau takut saat dipuji berlebihan karena mereka tahu aib-aib diri mereka yang ditutupi oleh Tuhan. Jika orang yang memuji itu tahu dosa-dosa tersembunyi mereka, pasti orang itu akan lari menjauh. Ketenangan mereka menjadi stabil karena tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci. Mereka berdiri di titik nol yang seimbang. Bagi mereka satu-satunya pujian yang bernilai hanyalah dari Sang Pencipta. Itu saja. Mereka sibuk mencari pujian dan kasih dari Sang Ilahi. Selebihnya hanya basa-basi dunia. Kelima, kompetisi duniawi. Sejak taman kanak-kanak kita diajarkan untuk berkompetisi. Ranking 1, juara kelas, gaji tertinggi, rumah terbesar. Hidup dipandang sebagai arena gladiator di mana kita harus menang. Pola pikir ini melahirkan manusia yang stres, paranoid, depresi, dan serakah. Orang spiritual keluar dari arena sirkus ini. Mereka meletakkan pedangnya dan memilih duduk menikmati kopi. Bagi mereka, hidup bukanlah balapan melawan orang lain, melainkan perjalanan ke dalam diri. Journey within. Satu-satunya kompetitor yang valid adalah dirinya sendiri di masa lalu. Apakah hari ini aku lebih sabar dari kemarin? Apakah hari ini aku lebih banyak beramal dari kemarin? Itu satu-satunya grafik yang mereka pedulikan.
Mereka melihat orang lain bukan sebagai saingan yang harus dikalahkan, tapi sebagai rekan seperjalanan. Jika orang lain sukses, mereka ikut bahagia, karena mereka tahu rezeki yang diberikan Tuhan itu seluas samudra, tidak akan kering hanya karena diambil setimba oleh orang lain. Konsep kelangkaan, scarcity, hilang dari kamus mereka, digantikan oleh konsep kelimpahan, abundance. Dengan berhenti berkompetisi, hidup mereka menjadi sangat santai dan mengalir. Mereka bekerja dengan cinta, bukan dengan nafsu mengalahkan. Dan ironisnya, ketika seseorang bekerja tanpa beban kompetisi, hasilnya justru seringkali jauh lebih berlimpah daripada mereka yang bekerja dengan ngotot dan sikut-sikutan. Ketenangan adalah bahan bakar produktivitas yang paling murni. Keenam, tren dan FOMO alias fear of missing out. Dunia hari ini digerakkan oleh ketakutan akan ketertinggalan. Ada baju model baru, semua beli. Ada gadget baru, semua beli. Ada gaya bicara baru, semua tiru. Manusia berubah menjadi zombie yang disetir oleh algoritma. Kehilangan jati diri demi terlihat kekinian. Bagi orang yang spiritualnya naik, tren adalah ilusi kolektif yang diciptakan pasar untuk membuatmu merasa kurang jika tidak mendapatkannya. Mereka yang sadar tidak akan terseret arus deras ini. Mereka berdiri kokoh seperti batu karang di tengah sungai. Mereka punya gaya hidup sendiri, prinsip sendiri, dan selera sendiri yang tidak didikte oleh apa yang sedang trending di media sosial. Mereka nyaman memakai baju lama yang masih pantas pakai, memakai HP tua yang masih berfungsi baik, memakai sandal jepit sampai rusak, dan hidup dengan cara kuno di mata orang modern. Mereka paham bahwa mengikuti tren adalah lomba lari yang tidak ada garis finishnya. Kamu akan lelah, uangmu habis sia-sia, dan jiwamu kosong. Orang dengan level spiritual tinggi lebih memilih JOMO, joy of missing out, daripada FOMO, fear of missing out. Mereka bahagia tidak tahu gosip terbaru artis A, mereka bahagia tidak tahu drama politik yang bising. Ketidaktahuan terhadap hal-hal duniawi yang remeh ini justru memberikan ruang mental yang luas untuk memikirkan hal-hal esensial, tentang kematian, tentang tujuan hidup, dan tentang kebijaksanaan. Mereka tidak takut dibilang kudet, kurang update, karena mereka sedang sibuk mengupdate kualitas jiwanya, bukan penampilannya. Ketujuh, menilai dan menghakimi orang lain. Salah satu hobi paling purba manusia adalah menjadi hakim bagi hidup orang lain. Kita sangat cepat melabeli, dia sesat, dia pendosa, dia murahan, dia bodoh. Padahal, setiap kali kita menunjuk satu jari pada kesalahan orang lain, 3 jari kita sedang menunjuk balik ke aib kita sendiri. Menghakimi adalah cara ego untuk merasa lebih baik, lebih suci, lebih hebat dengan cara merendahkan orang lain. Ini adalah jebakan. Orang yang level spiritualnya tinggi sudah pensiun dari pekerjaan menjadi Tuhan kecil ini. Mereka sadar, mereka tidak tahu keseluruhan cerita hidup seseorang. Mereka melihat wanita tuna susila bukan sebagai sampah, tapi sebagai jiwa yang terluka dan tersesat. Mereka melihat koruptor bukan hanya dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan karena si koruptor sedang menabung api untuk membakar dirinya sendiri. Mereka hanya berpikir, bagaimana jika saya diberi ujian hidup seperti mereka? Bagaimana jika beban hidup saya sama seperti mereka? Bisa jadi saya akan menjadi lebih buruk dari mereka. Pandangan mereka bergeser dari penghakiman menjadi belas kasih, compassion. Ketika melihat keburukan, mereka tidak mencaci, tapi mendoakan atau memberi contoh yang baik. Mereka paham bahwa setiap orang sedang berjuang dengan perangnya masing-masing. Menghakimi hanya akan menambah beban energi negatif di semesta, sementara memahami dan memaafkan akan menyembuhkan. Mereka fokus membersihkan hati mereka sendiri yang masih berdebu, daripada sibuk mengomentari debu di sekujur tubuh orang lain. Hidup mereka ringan karena mereka tidak memikul beban kebencian terhadap dosa orang lain. Mereka membiarkan Tuhan yang mengambil peran sebagai hakim yang maha adil, sementara mereka mengambil peran sebagai sesama ciptaan yang saling mengingatkan
dan memperbaiki diri. Kedelapan, pamer. Bagi orang dengan kesadaran rendah, pamer adalah kebutuhan primer setara oksigen. Mereka memposting makanan mahal, hubungan yang tampak mesra, atau koleksi mobil mewah, bukan untuk berbagi, tapi untuk berteriak, "Lihat aku ada, aku sukses." Ini adalah bentuk ketidakamanan atau insecurity yang paling nyata. Semakin nyaring seseorang memamerkan kebahagiaannya, biasanya semakin rapuh dan kosong jiwa di dalamnya. Orang spiritual tinggi melihat perilaku pamer ini seperti pemain sirkus yang berusaha keras membuat penonton terpukau, melelahkan. Orang yang spiritualnya tinggi sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak butuh validasi eksternal untuk merasa berharga. Mereka menikmati kopi pagi yang sunyi dengan kenikmatan yang sama besarnya dengan orang lain yang menikmati liburan di Paris. Bedanya, mereka tidak merasa perlu memotret dan memamerkannya. Bagi mereka, kenikmatan itu suci, privat, dan personal. Mereka lebih memilih mensyukurinya daripada memamerkannya. Mereka paham bahwa pamer hanya mengundang dua penyakit, rasa iri dari orang yang tidak mampu dan rasa geli dari orang yang lebih tinggi. Sama sekali tidak ada faedahnya. Ketika seseorang benar-benar memiliki, baik itu kekayaan, ilmu, atau kebahagiaan, dia akan menjadi tenang seperti padi yang merunduk. Diam adalah pameran yang paling elegan. Kekayaan sejati itu diam, kemiskinan, jiwa, itulah yang berisik. Maka, jika tanganmu masih gatal, ingin memposting setiap pencapaianmu agar dipuji orang, periksalah hatimu. Mungkin ada lubang besar di sana yang sedang kau coba tambal dengan like dan komentar kekaguman semu. Orang yang spiritualnya tinggi tidak menambal lubang, mereka sudah utuh. Mereka tidak tergoda untuk menjadi etalase berjalan. Kesembilan, pengakuan orang banyak. Manusia modern kecanduan dilihat. Kita hidup di era di mana viral dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Banyak orang rela melakukan hal bodoh, berbahaya, bahkan tidak bermoral, hanya demi mendapat pengakuan massa. Bagi orang spiritual, pengakuan orang banyak adalah racun yang dibungkus madu. Manis bagi ego, tapi mematikan bagi jiwa. Semakin banyak orang mengakuimu, semakin egomu membengkak, dan semakin jauh kamu dari sang sumber segala kehidupan. Orang yang spiritualnya matang sadar bahwa pendapat massa itu seperti cuaca. Pagi cerah, sore bisa badai. Orang yang memujamu hari ini bisa jadi adalah orang yang sama yang akan mencacimu besok. Menyandarkan kebahagiaan pada pengakuan orang banyak sama dengan membangun rumah di atas pasir. Saat ombak besar datang, hancurlah kedamaianmu. Mereka lebih memilih menjadi asing, namun dekat dengan kebenaran, daripada populer tapi tersesat. Mereka tidak takut menjadi tidak relevan, mereka tidak takut dilupakan. Justru dalam kesunyian dan ketiadaan pengakuan itulah, mereka menemukan dialog yang intim dengan penciptanya. Mereka mencari pengakuan langit, bukan pengakuan bumi. Lagi pula, apa gunanya diakui jutaan manusia jika di dalam kamar sendirian kamu merasa kesepian dan hampa? Orang yang spiritualnya tinggi itu menukar tepuk tangan riuh dengan kedamaian batin yang hening. Bagi mereka, satu-satunya pengakuan yang valid adalah saat hati nurani mereka menjadi tenang dan berkata, "Kamu sudah melakukan hal yang benar," dan Tuhan tersenyum pada usaha mereka. Ke-10. Ikut campur urusan orang tanpa diminta. Godaan untuk menjadi polisi moral atau komentator kehidupan orang lain sangatlah besar. Kok dia cerai? Kok anaknya dididik begitu? Harusnya dia begini. Orang yang spiritualnya naik paham satu aturan emas. Mencampuri urusan orang lain adalah tanda kamu sedang lari dari masalahmu sendiri. Semakin sibuk seseorang mengurus tetangganya, semakin berantakan rumah tangganya sendiri. Orang spiritual memiliki batasan yang tegas. Mereka hanya memberi nasihat jika dimintai nasihat dan bertindak jika dimintai bantuan. Selebihnya, mereka menghormati kedaulatan hidup orang lain.
Mereka tahu bahwa setiap jiwa punya kurikulum belajar dan ujian hidupnya masing-masing. Biarkan orang lain belajar dari kesalahannya. Itu cara Tuhan mendewasakan mereka. Mereka bukan juru selamat semesta. Mereka hanya sesama pejalan yang hanya bisa saling mengingatkan tanpa memaksa. Sikap ini membuat mereka terbebas dari drama. Energi mereka utuh, tidak bocor untuk mengurusi hal-hal di luar kendali mereka. Pikiran mereka bersih dari gosip sampah. Saat orang lain sibuk bergunjing, mereka sibuk berdoa atau berkarya. Hidup menjadi sangat damai ketika kamu berhenti kepo dengan hidup orang lain. Kamu tidak lagi memikul beban emosi dari masalah orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu fokus menyiram rumputmu sendiri agar hijau, daripada mengintip semak belukar di halaman rumah tetangga. Ke-11, merasa suci. Ini adalah godaan level akhir, rajanya tipu daya, iblis. Saat seseorang sudah rajin ibadah, sudah banyak ilmu, sudah rajin sedekah, muncul bisikan halus, "Aku lebih baik dari si pendosa itu." Inilah kesombongan berjubah kesalehan. Orang spiritual sejati sangat takut pada perasaan ini. Mereka tahu, iblis diusir dari surga bukan karena kurang ibadah, tapi karena 1 gram kesombongan, yaitu merasa lebih baik dari Adam. Orang yang benar-benar tinggi spiritualnya justru merasa dirinya paling kotor. Semakin dekat mereka pada cahaya Tuhan, semakin jelas terlihat noda-noda dosa di diri mereka sendiri, sekecil apapun itu. Mereka sibuk menangisi kekurangan diri, sehingga tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Mereka memandang pemabuk di jalanan dengan pandangan, "Mungkin dia begitu karena belum dapat petunjuk, sedangkan hidupku baik karena ditolong Tuhan. Jika Tuhan mencabut kebaikan ini, mungkin aku bisa lebih bejat dari dia." Perasaan merasa suci membuat hati keras dan memandang rendah sesama. Sebaliknya, perasaan butuh ampunan membuat hati lembut dan penuh kasih. Orang yang spiritualnya tinggi tidak memisahkan diri di menara gading kesucian. Mereka merangkul, mereka membumi, karena mereka sadar bahwa di mata Tuhan yang membedakan hanyalah kepatuhan, niat, dan isi hatinya.